Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar penting yang datang dari BKN terkait dengan seleksi P3K tahun 2024, yaitu kelompok honorer ini dipastikan lulus seleksi P3K tahun 2024. BKN berikan penjelasan ini. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K atau pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Deputi Bidang Mutasi Pegawai Kepegawaian BKN Aris Widianto memberikan penjelasan terkait honorer yang mengikuti seleksi P3K 2024. Dalam sebuah perbincangan di kanal resmi BKN, Aris Widianto menyampaikan poin penting yang harus dipahami para pelamar honorer dalam seleksi ini. Hal pertama yang diulas adalah mengenai pemerintah menyediakan formasi P3K tahun 2024 cukup besar dengan jumlah 1.031.554 formasi. Namun, Aris Widianto menyatakan bahwa instansi yang mengajukan alokasi formasi untuk diisi P3K per 3 September 2024 hanya 1.011.397 formasi. Bagi pelamar honorer yang ingin mengetahui ketersediaan formasi di instansi dapat menghubungi Satker masing-masing atau BKD di daerahnya. Seperti diketahui, lowongan formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini dikhususkan bagi honorer, yaitu honorer yang mengikuti seleksi P3K adalah mereka yang bekerja pada instansi pemerintah tempat bekerja saat melamar. Hak tersebut tercantum dalam keputusan Menpan RB nomor 347 tahun 2024 yang berisi tentang mekanisme seleksi P3K dan disahkan oleh Menteri Abdullah Azwar Anas. Selanjutnya, Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN menjelaskan kelompok honorer yang dipastikan lulus seleksi P3K 2024. Sebelumnya perlu diingat, honorer yang melamar seleksi dikelompokkan berdasarkan ranking pertama, kedua, dan ketiga. Ranking pertama yang menempati urutan teratas adalah X tenaga honorer kategori 2 atau XTHK 2 terdata di database BKN. Lalu ranking kedua adalah urutan di bawahnya, yaitu tenaga non-ASN yang datanya masuk dalam database Badan Kepegawaian Negara atau database BKN. Setelahnya, ranking ketiga atau urutan ketiga adalah tenaga non-ASN yang aktif bekerja minimal 2 tahun terakhir secara berturut-turut di instansi pemerintah. Tenaga honorer tersebut tidak terdata di database BKN dan ikut mendaftar seleksi P3K 2024
masuk dalam urutan ketiga. Formasi yang tersedia sudah diisi XTHK2. Jadi ini berdasarkan ranking urutan teratas yang diprioritaskan, ungkap Aris Widianto. Sederhananya, formasi P3K 2024 yang tersedia di instansi diprioritaskan untuk XTHK2. Bila masih tersisa formasi di instansi tersebut, maka akan diisi oleh kelompok honorer urutan di bawahnya, yaitu tenaga non-ASN yang terdata di database BKN. Begitu seterusnya hingga peluang formasi P3K terpenuhi oleh honorer berdasarkan urutan ranking. Syarat utama yang harus dipenuhi adalah honorer harus mengikuti seleksi tanpa terkecuali jika ingin lulus diangkat menjadi P3K. Kemudian, usia harus diperhatikan dengan batas minimal 23 tahun dan maksimal 1 tahun di atas usia pensiun dari jabatan yang dilamar. Begitu pula syarat lain yang tidak kalah penting, yaitu honorer harus memiliki pengalaman 2 tahun untuk jenjang pemula, terampil, mahir, penyelia, dan ahli pertama. Bagi jenjang ahli muda minimal 3 tahun dan syarat ini dikecualikan bagi jabatan fungsional dosen, jabatan pengawas sekolah, dan jabatan kesehatan. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi yang datang dari BKN terkait dengan seleksi P3K tahun 2024. Penjelasan dari BKN mengenai kelompok honorer yang dipastikan lulus pada seleksi P3K tahun 2024. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.